Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jamaluddin SEMM, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan yang merupakan mata kuliah pokok, terutama yang mengambil konsentrasi manajemen keuangan dengan bobot mata kuliah 3 SKS, pertemuan sebanyak 21 kali tatap muka. Capaian pembelajaran dari mata kuliah manajemen keuangan lanjutan adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami materi manajemen keuangan lanjutan secara mendalam. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan baik teori maupun analisa mengenai manajemen keuangan lanjutan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengupdate informasi perusahaan dari manajemen keuangan lanjutan. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisa laporan keuangan perusahaan secara terperinci. Materi bahasan yang pertama ada 11 pertemuan dari poin 1 sampai dengan 11. Yang pertama adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Materi kedua adalah pembiayaan jangka pendek. Materi ketiga, pembiayaan jangka menengah. Materi keempat, pembiayaan jangka panjang, obligasi. Yang kelima, pembiayaan jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Yang keenam, pengelolaan piutang. 7, struktur modal. 8, struktur modal 2. 9, anggaran modal optimal. 10, manajemen risiko investasi. Dan 11 adalah manajemen risiko investasi, analisa sensitivitas. Dan dilanjutkan pekan ujian tengah semester. Materi bahasan kedua adalah materi pertemuan 12 sampai pertemuan ke-21. Materi pertemuan 12 adalah keputusan investasi. 13 adalah option. Yang ke-14 penganggaran kas. 15 biaya modal. 16 biaya modal 2. 17 pasar modal. 18 pengantar manajemen keuangan internasional. 19 analisa aliran dana. 20 analisa financial leverage, 21 kebijakan dividen. Dan pada akhirnya mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester. Untuk sistem perkuliahan manajemen keuangan lanjutan yaitu dengan sistem hybrid, yaitu memadukan antara perkuliahan luring dengan tatap muka. Dan yang kedua, sistem perkuliahan dengan menggunakan LMS, Learning Management System, atau yang kita sebut dengan e-learning. Sebagai penunjang memahami materi manajemen keuangan, saya menggunakan referensi buku manajemen keuangan lanjutan. Kemudian referensi lain yaitu berupa jurnal atau literasi penelitian yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Untuk menunjang perkuliahan secara daring melalui Learning Management System atau LMS yang kita kenal dengan e-learning, kami menggunakan media video pembelajaran, artikel ilmiah, modul digital, dan berupa tes, kuis, dan forum diskusi untuk menunjang wawasan dan pengetahuan baik mahasiswa maupun dosen dalam proses pembelajaran manajemen keuangan lanjutan. Demikian uraian deskripsi mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Berikut mari kita saksikan video pembelajaran tatap muka atau luring yang saya sampaikan di kelas pada saat perkuliahan manajemen keuangan lanjutan. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
pertama ini saya dapat izin SNM mengambil mata kuliah manajemen keuangan 2 yang tentunya materi pokok, apalagi yang ambil konsentrasi manajemen keuangan 3 SKS berarti 21 ya. Dalam hal ini manajemen keuangan seperti yang teman-teman ketahui ya, manajemen keuangan pertama adalah tentang mengkaji masalah dasar-dasar manajemen keuangan. Nah, di manajemen keuangan 2 ini saudara, kita akan menelaah lebih jauh penerapan dan implementasi dari manajemen keuangan. Kalian masih ingat nggak? Saudara masih ingat nggak fungsi-fungsi dari manajemen keuangan? Laba rugi perusahaan. Menghitung laba rugi perusahaan berarti masuk ke fungsi dari Keuangan. Untuk lebih jelasnya, yang akan saya paparkan teori tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Ya, ini adalah RPS kita. Jadi bukunya 3 SKS 21 tatap muka. Kita ada rencana pembelajaran 1 semester. Ya, rencana pembelajarannya adalah mahasiswa dalam capaian pembelajarannya mampu memahami materi tentang manajemen keuangan. Ya, kemudian bisa mengimplementasikan teori dan analisa dari manajemen keuangan lanjutan. Yang lebih penting lagi adalah mengupdate informasi tentang manajemen keuangan. Cara deskripsi mata kuliah kajian. Dari awal kita akan mengkaji masalah ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi, ya, tujuan, manfaat dari manajemen keuangan, sumber-sumber pembelanjaan, ya, sampai nanti di bab ke-21-nya atau pertemuan 21-nya kita akan mengkaji masalah manajemen pembiayaan atau investasi. Yang rinciannya materi bab 1-nya dari bahasan pertama dari 11 data muka, mulai dari sumber-sumber pembelanjaan, ya, kemudian sampai ke manajemen risiko investasi, ya. Seri 2-nya materi bahasan keduanya keputusan investasi, dan yang terakhir adalah kebijakan yang harus kita jalankan dalam 1 semester. Ya, ya, ruang lingkup manajemen keuangan. Secara ruang lingkup berarti berbicara lingkup yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Apa itu manajemen? Apa itu keuangan? Apa itu manajemen keuangan perusahaan? Berarti manajemen. Satu, ada lagi yang lain. Manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen yang kuat, ya. Oke, manajemen yang kuat apa itu? Proses pengorganisasian, pengelolaan SDM, sama pengendalian atau mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Jadi kegiatan manajemen keuangan itu kegiatan untuk mencari, ya, mengumpulkan dana, kemudian menyalurkan dana atau mengelola aset, dan yang terakhir adalah kebijakan. Ini menurut para ahli mengatakan dalam penggabungan dari ilmu dan seni buat mengkaji mengenai bagaimana cara manajemen keuangan dengan menggunakan seluruh aset perusahaan untuk kemajuan dan kemakmuran perusahaan. Ini menurut ahli, ya. Tujuan manajemen keuangan untuk kata Anda tadi saya untuk mencari atau memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dengan apa? Iya, dengan melakukan perencanaan keuangan secara dari apa? Peristiwa atau historis keuangan tahun lalu sebagai cerminan ketika kita mau membuat perencanaan keuangan ke depan tahun 2023 maka perusahaan punya database. Nanti akan kita lihat di laporan keuangan, salah satu adalah proyek perusahaan PT Mayora Tbk. Oke, udah fungsi-fungsi jelas keuangan, ya. Yang mau berarti fungsi-fungsinya kan pertama harus financing. Apa itu financing? Pendana, atau yang kita sebut dalam sehari-hari adalah pembiayaan.
pendanaan, pembiayaan yang sehari ada kalau ke shop on e-commerce, belanja, pembiayaan, pendanaan, pembelanjaan terkait tanggung satu. Apa yang dibelanjakan? Tentunya adalah berupa aset. Kamu beli apa yang kamu beli dengan belanja itu? Untuk beli aset. Nah, ini kan asetnya setelah ini. Ya. Nah. Skema dulu sebelum kita masuk aset. Skemanya adalah ada 3 sub ya, hierarki atau skema yang menerangkan hubungan antara manajemen keuangan ya, kemudian pasar modal dan operasi perusahaan. Kita lihat dari sini. Yang teman-teman ketahui pasar modal itu siapa sih? Investor itu siapa? Kita termasuk investor? Hah? Bisa kan? Atau kita sebenarnya pasar modal, berarti pasar yang menyediakan modal. Kemudian ada manajer keuangan. Apa artinya aliran yang pertama? Aliran kas dari investor apa? Berupa penjualan saham. Kenapa saham dijual? Karena produk yang ditawarkan perusahaan adalah berupa saham. Investor itu akan tertarik kepada perusahaan dengan melihat nilai saham. Kita akan lihat di laporan keuangan berupa di poin terakhir. Kemudian yang kedua adalah alokasi dana untuk operasi perusahaan. Ini kamu ada di posisi ini ya. Orang manajemen ada di sini. Sebagai manajemen. Fungsinya apa? Tugas manajer keuangan adalah mencari dana dari investor. Tugas manajer itu guide sebanyak-banyak investor dari manapun untuk berinvestasi di perusahaan yang kamu sebagai tangan kanan, garda terdepan ketika mencari dana dari perusahaan keuangannya. Kemudian setelah dana yang kamu pinjam dioperasionalkan untuk kegiatan perusahaan atau tangan dari owner perusahaan, berarti kita harus menempatkan hasil dari penjualan kredit kas lagi untuk apa? Ya, di poin 4 ada 4. Ada yang paham atau persoalan pembayaran dividen? Pembayaran dividen ada. Ya, mana? Jadi dividen itu timbul ketika ada rapat umum pemegang saham antara investor dengan pemilik bahwa ini loh hasil keuntungan yang dimiliki oleh dari kegiatan penjualan. Kata owner ada keuntungan 500 juta, kira-kira dibagi apa gimana? Sebagai rapat umum pemegang saham dibagi kata investornya, ya kan? Ya kan? Tahu dibagi kepada investor yang menanamkan saham tadi, yang keluarkan dana tadi, yang kata saudara tadi, maka disebutlah dividen. Kalau di perusahaan namanya dividen, kalau di koperasi namanya, ada yang tahu? Kalau di operasi, di koperasi sama sisa hasil, dia ada keuntungan juga namanya sisa hasil. SHU. Berarti Pak bisa Pak? SHU. Sisa hasil usaha. Yang kalau teman-teman di koperasi dibagikan. Berapa persentasenya ada rumusnya. Makanya kalian ingin motivasi, ayo investor, ayo konsumen, belanja terus ya kan? Nanti ada bonus SHU.
Saya sering hadap dengan lembaga yang membuat bisa hasil keuntungan yang diperoleh ketika kita melakukan investasi. Ya, itu hak ya, hak investor untuk mendapatkan dividen. Kemudian kalau nggak timbul dividen, timbul apa? Abadi. Apa abadi tahan? Nah, lalu mekanisme tadi yang UPS. Ternyata kata investornya, Pak pemilik, Pak komisaris, nggak usah dibagi, kita jadikan modal lagi. Lah namanya abadi. Laba yang tak bisa kemana-mana, kembali lagi ke posisi sebagai modal. Jadi tidak dibagi. Kalau dibagi timbul dividen. Kalau tidak dibagi timbul abadi. Dengan skematis sederhana kita memahami aliran pendapatan. Bisa diterima? Ya. Oke. Nah, saya masuk ke sini. Ya. Esensi ataupun produk kita sebagai pengguna atau orang yang jual, kita harus menempatkan tugas kita sebagai manajer keuangan adalah mampu membuat keputusan investasi, mampu membuat keputusan pengelolaan aset, mampu mendanai perusahaan dan mampu melakukan kebijakan ya, kebijakan tadi. Nah, poin intinya ketika kita melakukan keputusan investasi, berarti kita harus menggerakkan yang namanya di fungsi aktiva. Ya, apa kan aktivanya? Ya, di kalau belanja peralatan berarti aset kita bertambah. Aset kita bertambah berarti kekayaan bertambah nggak? Dari mana sumbernya? Sumbernya dari prinsip akuntansi sama ya. Ketika kamu menggunakan biaya dan hutang, berarti kamu belanja di sini kan? Beli peralatan berarti aset bertambah, hutang, aset bertambah, artinya hutang berkurang. Amin. Kemudian hutang berkurang ini modalnya berkurang. Kan pakai modal. Makanya pembiayaan itu bisa dari hutang, bisa dari modal. Proporsinya berapa? 60, 40, 50, 60 itu tergantung pemilik perusahaannya. Kombinasi ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana fungsi manajemen keuangan seorang manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi ini ya. Nah, fungsi-fungsi ini kita bisa lihat di fungsi aktiva lancar ya. Barangkali kita mau lihat bagaimana fungsinya, seperti bisa lihat di program yang satu ini ya. Terapannya adalah bagaimana seorang ahli manajemen dalam melakukan kebijakan investasi, kebijakan pengelolaan PT Mayora ya. Ini laboratorium keuangan ya, teman-teman ada ini. Kemudian data lihat balance sheet atau neraca. Ini sudah terformula, tersistematis ya. Ada rasio 1, RK1, RK2 sampai dengan RK3 dan hasil dan interprestasi. Interprestasi itu adalah hasil akhir menyimpulkan daripada kesimpulan perusahaan dalam kondisi apa. Karena hulunya output yang kita dapatkan dari manajemen keuangan adalah salah satunya. Orang manajemen mampu menganalisa laporan keuangan. Untuk apa? Untuk melakukan kebijakan atau fungsi keuangan. Itu yang harus kita capai, ya. Itu
yang harus kita kuasai. Ya. Minimal ya, kita mampu membaca, menghitung, menganalisis dan mengambil kesimpulan. Kita lihat. Nah, bagaimana melakukan perhitungan pada neraca? Kita lihat kalau fungsi tadi pembiayaan, ya, dan ini ya. Pusat investasi berarti kita menunjuk kepada neraca. Dengan apa kita melihatnya? Ada yang kita sebut dengan rasio keuangan. Kalau teman-teman kemarin teori DMK 1 rasio keuangan, sekarang kita gunakan alat itu untuk menghitung berapa besar nominal aset kita yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lihat neraca. Di sini kita lihat perannya tahun 2022. Nah, kita lihat di sini ada poin. Yang selesai. Bisa? Ya, oke. Yang ini PDF-nya. Yang didownload sudah bisa? Coba bisa downloadnya dibuka. Oke. Ya, kita lihat di sini ada aset kan? Dan berapa poinnya? Kas dan setara. Berapa poinnya dalam satuannya ini? Angka disajikan dalam rupiah, ya, dalam rupiah berarti bulan penuh ya. 3 berapa ini? 3.262 miliar 74 poin 500 kita lihat di sini poinnya dari Excel. Tiga dua ya. Penyebutannya. 32 ya. Benar ya? 32 62. Dari mana angka ini? Dari laporan keuangan. Kas dan kas diinput dari laporan keuangan. 32 62 mau 7. Nah, kemudian apalagi poin aset asetnya piutang usaha. Mana piutang usahanya? Ini ya. Piutang usahanya berapa? 75 miliar. Ya. Digabung nih, kita digabung ya. Tambah. Kita lihat jumlah total aset asetnya. Sama Mbak? 14.772. Ya. 14.772. Kemudian apa lagi yang dilihat? Kita tadi Excel kan yang sudah ada buka. Aset tidak lancar ada menghitung ya, menilai aset dengan apa salah satunya dengan rasio likuid itu dengan menggunakan barometer yang disebut dengan current membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang. Tadi aktiva lancar sudah bertemu belum? Sudah dihitung ya. Dari mana sumbernya? Laporan keuangan. Oke. Utang lancar sudah? Utang lancarnya kita lihat. Nah ini utang lancarnya ya.
jangka pendek ya, atau hutang lah. Berapa poin tahun 2022 nya? Ya. 5636. Dari mana sumbernya? Masukkan ke Excel Anda. Di mana 36-nya? Ya. Tinggal buka bacanya, lalu kita masuk ke ini. Nah, ini hasilnya adalah apa ini? Rata-rata ya. Rata-rata utang lancar sama aktiva lancar. Jadi kalau memang 4 tahun laporan keuangannya perusahaan berarti di rata-rata 5, di rata-rata total dibagi 5. Nah, kalau laporan keuangannya ada 3 tahun berarti dijumlahkan dibagi 3. Ya. Maka dikasihkan di sini nilainya rata-rata. Kalau dinilai dari current ratio-nya ya bisa dilihat di sini. Ya, hasilnya 3,44. Ya, 3,44. Ini 3,44 2019 ya. Dan seterusnya selama 1, 2, 3, 4 tahun ya. 4 tahun 3,022. Kita lihat di sini. Nah, Anda sebagai manajer keuangan bisa memberikan kesimpulan setelah dari hasil analisa perhitungan tadi. Ya, berapa hasilnya 3,44 berarti itu di atas 1,5 atau 150%. Jadi lebih tinggi penilaian dari liquidnya. Sehingga apa disimpulkan? Perusahaan PT Mayora Tbk dalam kondisi baik dari sisi pengelolaan investasi asetnya. Nah, itulah implementasi ruang lingkup fungsi dari keputusan investasi. Tujuan kita belajar ini adalah mahasiswa mampu mendalami, menganalisa dari laporan keuangan yang perusahaan miliki, dihitung, dianalisa, dan diberikan kesimpulan. Tujuan dari pembelajaran. Salah satu contohnya, ya. Oke, di lain kesempatan kita akan kembangkan lagi, ya, teori-teori yang ada, dan kita akan buat kolaborasi ya dengan perusahaan, termasuk histori keuangan ya yang ada di perusahaan yang ada, yang nanti bisa kita jadikan sebagai database, ya. Karena data adalah bagian dari unsur terpenting ketika kita akan melakukan perencanaan. Oke, kesimpulannya adalah pada kesempatan kali ini pentingnya kita mengambil ruang lingkup supaya kita mampu memahami apa yang dimaksud dengan fungsi manajemen keuangan, terutama salah satunya adalah fungsi keputusan investasi. Akan kita kembangkan lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Untuk sekian, terima kasih saya ucapkan. Semangat, salam literasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.